Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentunya baik bukan? Alhamdulillah, semua baik ya. Ya, pada pembelajaran kali ini kita bertemu lagi dalam tema 5, subtema 3, kelas 2, pengalamanku di tempat bermain, yaitu muatan bahasa Indonesia. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, selanjutnya, dalam bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Masih ingatkah kamu ungkapan permintaan maaf? Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Berikut ada sebuah cerita. Sepulang sekolah, Dedi bermain bersama Jonas, Tiara, dan Dayu. Mereka bermain kasti di lapangan dekat rumah mereka. Saat Dedi memukul bola, tidak sengaja bola itu mengenai lengan Tiara. Tiara pun menangis karena kesakitan. Dedi merasa bersalah kepada Tiara. Dedi pun segera meminta maaf. Dedi meminta maaf dengan tulus dan santun. Setelah mendengar permintaan maafan Dedi, Tiara pun memaafkannya. Mereka pun mengantarkan Tiara ke rumahnya untuk segera diobati. Dari cerita di atas, kita dapat membuat sebuah pertanyaan, yaitu siapakah yang mengucapkan permintaan maaf? Kedua, kepada siapa permintaan maaf tersebut diucapkan? Ketiga, mengapa Dedi meminta maaf? Dan 4, bagaimana cara Dedi meminta maaf ya. Dari cerita tersebut kita bisa mengetahui melalui pertanyaan tentang bagaimana siapa yang meminta maaf ya. Bisa dilihat di buku pena halaman 49 dan 50. Selanjutnya, percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Sebelumnya kita telah membaca cerita tentang ungkapan permintaan maaf. Sekarang ayo kita belajar membuat teks percakapan dari cerita. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. 1. Mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. 2. Mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. 3. Mencermati tokoh yang mengungkapkan permintaan maaf. 4. Mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. 5. Mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Ya, paham ya? Bagaimana cara membuat teks percakapan? Selanjutnya adalah peragaan ungkapan permintaan maaf. Jadi meminta maaf itu ada caranya dan sikapnya, yaitu membaca teks percakapan harus dilakukan dengan benar. Perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. 1. Suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. 2. Lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. 3. Tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. 4. Pemenggalan kalimat harus tepat. 5. Gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai perkataan. Berikut adalah contoh cara meminta maaf yang benar. Jadi badan, arah, mata, dan raut muka atau ekspresi harus sesuai. Kemudian
Selanjutnya, membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya serta kegunaannya. Kata tanya apa kegunaannya? Menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Kemudian di mana? Kegunaannya menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contoh, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Kemudian kata tanya kapan? Kegunaannya menanyakan tokoh terjadinya peristiwa dalam puisi. Contohnya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Kemudian kata tanya siapa? Kegunaannya menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contoh, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Dan yang kelima, kata tanya mengapa? Kegunaannya menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contoh, mengapa tokoh dalam puisi tersebut bersedih? Sampai sini paham ya? Membuat pertanyaan sesuai isi puisi, yaitu menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Ya, selanjutnya, arti kosakata baru dan cara membuat puisi. Perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Setiap kata dalam puisi yang harus kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui, kamu dapat menggunakan kamus. Kamu juga dapat bertanya kepada guru dan orang tuamu. Selanjutnya, menulis puisi. Sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi. Tema puisi bisa sesuai dengan yang kamu inginkan. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Perasaan bisa berupa rasa senang ataupun sedih. Susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Ya, sudah paham ya? Untuk pemahamannya atau tugasnya yaitu kerjakan Bu Pena halaman 67. Ditulis di kertas, dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Ya, terima kasih dari Usiput. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.